Seperti yang kita ketahui, akhir-akhir ini kondisi keamanan dunia sedang dalam kondisi yang cukup panas. Ketika kita membuka HP di pagi hari, kita akan langsung disuguhi dengan berbagai macam berita. Salah satunya ialah berita Perang Dunia Ketiga yang sekarang sedang berlangsung yang diakibatkan oleh Rusia dan Ukraina. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kita tidak mau kejadian ini berefek pada negara kita ini. Nah, untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi di Indonesia, mari kita kenali perihal ancaman integrasi nasional di bidang pertahanan, keamanan, dan strategi pengatasannya yang akan dibahas oleh kelompok kami. Dan integrasi nasional ini diperlukan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan ini. Konsep integrasi nasional adalah koalisi negara-negara yang menempati wilayah tertentu dalam suatu negara yang berdaulat. Secara umum, integrasi nasional mencerminkan komposisi dari suatu proses berkumpulnya individu-individu dari berbagai daerah yang berbeda dan beragam. Untuk mengetahui lebih lanjut pengertian integrasi nasional ini, beberapa pakar ahli menjelaskan integrasi nasional menjadi beberapa definisi, yaitu pertama, menurut J. Sujati Jiwandono, integrasi nasional ialah cara bagaimana sebuah kelestarian dalam persatuan nasional di dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak di dalam menentukan nasib sendiri. Yang kedua, menurut Howard Huygens, integrasi nasional yaitu bentuk penyatuan bagian yang masih terpisah dari masyarakat dengan menjadi kesatuan atau keseluruhan yang lebih utuh dan memadukan semua masyarakat kecil yang berjumlah banyak untuk menjadi satu kesatuan dari bangsa. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, persenjataan militer pada setiap negara terus ditingkatkan. Bahkan, dipercaya ada negara yang memiliki pemusnah massal berbahan kimia dan nuklir. Adanya persenjataan militer tersebut berpotensi menjadi ancaman militer yang menggunakan kekuatan senjata yang terorganisir. Ancaman ini dinilai mampu membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Serta terdapat beberapa bentuk ancaman bidang hankam, yaitu pertama, agresi atau invasi. Pada dasarnya, agresi dan invasi memiliki perbedaan. Agresi merupakan perilaku yang dimaksudkan untuk membuat objek mengalami bahaya atau kesakitan. Sedangkan invasi adalah aksi militer yang mana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan untuk menguasai daerah tersebut atau merubah pemerintahan yang berkuasa. Pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan pemberontakan bersenjata tersebut didukung oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun tertutup. Aksi teror atau terorisme. Aksi teror adalah aksi kekerasan oknum tertentu untuk memberikan rasa takut kepada korban. Di Indonesia sendiri, terorisme sudah menjadi momok yang menakutkan. Berbagai aksi yang pernah terjadi di Indonesia sejak tahun 2000-an meninggalkan luka mendalam, baik pada diri korban, keluarga korban, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dimulai dari pengeboman kedubes Filipina pada tahun 2000, kemudian Bali pada tahun 2001, dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada tahun 2009. Ancaman keamanan laut dan udara. Potensi gangguan ancaman keamanan laut dan udara di Indonesia tinggi, sebab kondisi geografis Indonesia di wilayah perairan dan udara yang terbentang pada perlintasan dunia yang padat baik transportasi maritim
Cara atau strategi dalam mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan dalam integrasi nasional. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman militer, Indonesia menggunakan sistem pertahanan bersifat semesta. Strategi ini menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing. Sistem pertahanan bersifat semesta memiliki 3 ciri-ciri. Hal tersebut yaitu: pertama, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara dilakukan oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua, kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional yang dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Yang ketiga, kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilakukan secara menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Strategi yang tepat untuk mengatasinya ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ketiga, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ada kesimpulan yang bisa diambil bahwa integrasi nasional adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh kita sebagai warga negara Indonesia. Dikarenakan Indonesia adalah negara yang beraneka ragam dalam segi suku, adat, agama, dan ras. Apabila integrasi nasional diabaikan, maka akan hancurlah dengan terkikis perlahan-lahan persatuan dan kesatuan di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai WNI, marilah kita terapkan integrasi nasional secara sedikit demi sedikit hingga terwujudnya hal tersebut, agar bangsa kita menjadi bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika.